Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan memaparkan materi tentang konsep dasar asesmen pembelajaran. A. Tes, pengukuran, asesmen, dan juga evaluasi. Yang pertama, tes. Tes ini adalah suatu prosedur untuk memperoleh perilaku seseorang yang dievaluasi dengan menggunakan prosedur standar. Nah, yang kedua, pengukuran atau measurement. Secara sederhana, pengukuran ini bisa diartikan sebagai kegiatan ataupun upaya yang dilakukan untuk memberikan angka pada peristiwa ataupun suatu gejala ataupun benda. Nah, yang ketiga ada asesmen. Asesmen di sini berarti suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan ataupun memperbaiki proses belajar peserta didik melalui umpan balik yang efektif. Nah, yang keempat ada evaluasi. Nah, evaluasi di sini adalah suatu proses yang ditempuh oleh seseorang untuk memperoleh informasi yang berguna dalam menentukan mana dari dua alternatif yang ingin digunakan. Yang kelima, ada keterkaitan evaluasi, asesmen, dan juga pengukuran. Pada saat kita melakukan asesmen, pasti kita harus menyusun tes dan juga non-tes, karena itu adalah instrumen untuk mengukur tujuan-tujuan pembelajaran yang ingin kita capai ataupun dalam melakukan pengukuran. Nah, hasil pengukuran ini akan berupa angka yang bersifat kuantitatif dan akan kita bandingkan dengan kriteria tertentu atau melakukan penilaian. Nah, hasilnya ini akan memperoleh atau dijadikan sebagai landasan dalam pengambilan keputusan dalam suatu pembelajaran atau melakukan evaluasi. B. Tujuan, fungsi, dan juga prinsip asesmen. Yang pertama, tujuan asesmen. Nah, tujuannya di sini adalah untuk menilai bagaimanakah kemampuan individu dalam melalui tugas-tugas tertentu, menentukan kebutuhan pembelajaran, bagaimana peserta didik itu belajar lebih baik, mampu menentukan strategi pembelajaran yang ingin kita gunakan, serta bisa juga meningkatkan kualitas pendidikan tentunya. Nah, yang kedua ada fungsi asesmen. Di sini bagi guru, asesmen ini bisa berfungsi sebagai umpan balik pada program jangka pendek, di mana bisa melakukan perbaikan untuk membantu pembuatan laporan, serta bisa juga meningkatkan efisiensi dalam pembelajaran. Adapun bagi peserta didik, di sini asesmen itu berfungsi dalam memantau kemajuan yang ingin dicapai dan berusaha untuk pencapaian yang lebih baik. Sedangkan bagi orang tua, asesmen dapat memberikan informasi bagaimanakah itu kelebihan serta kekurangan anaknya di sekolah, mendorong serta mengarahkan orang tua dalam memberikan bimbingan di rumah. Yang ketiga ada prinsip asesmen. Prinsipnya itu ada validitas, ada reliabilitas, kompetensi, komprehensif, objektivitas, dan juga mendidik. C. Asesmen kognitif, afektif, dan juga psikomotorik. Nah, yang pertama itu ada ranah kognitif. Di sini klasifikasinya itu berdasarkan atas taksonomi Bloom. Keenam aspeknya ada pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan juga evaluasi. Adapun teknik asesmen yang digunakan di sini yaitu dengan menggunakan tes, yaitu bisa tertulis, lisan maupun dengan perbuatan. Yang kedua ada ranah afektif. Di sini cakupannya yaitu menerima, menjawab, menilai, mengorganisasi, membentuk karakter. Nah, teknik penilaiannya di sini bisa menggunakan observasi, asesmen diri, dan juga asesmen teman dan juga jurnal. Nah, yang ketiga ada ranah psikomotorik. Pengelompokannya yaitu ada gerakan refleks, gerakan fundamental, kemampuan persepsi, gerakan kemampuan fisik, gerakan terampil, dan serta gerakan indah yang komunikatif. Adapun tekniknya dalam penilaian yaitu dengan menggunakan praktek, proyek, dan juga portofolio. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.